Episode 31. Hook. Angel memuntahkan isi mulutnya. Pagi ini dia kelihatan pucat sekali, entah apa yang terjadi padanya. Angel dan Peter beberapa kali memikirkan cara untuk bisa kembali pada Gio, tapi Gio sulit ditemui. "Kamu kenapa?" tanya Peter. "Entahlah, Pak. Perutku mual sekali beberapa hari ini," ujar Angel. Diraihnya air hangat dan langsung meminumnya. Perasaan Angel tak seperti biasanya, tubuhnya sedikit melemah. "Kamu sakit, Ngel. Ayo berobat," ajak Peter. Bagaimanapun dia masih butuh Angel untuk meraih lelaki kaya lainnya. Meskipun bukan Gio, setidaknya akan ada kandidat lelaki lain yang juga kaya sebagai penggantinya. "Tidak. Mungkin hanya masuk angin biasa, Pak, karena semalam aku menunggu Gio di depan rumahnya tapi mobil Gio tidak tampak, hanya ada mobil Bu Ratih yang masuk." "Apa Bu Ratih sudah kembali, Pak?" ujar Angel. "Papa juga tidak tahu. Penjaga di rumah mereka begitu ketat hingga sulit untuk terpantau. Bahkan memasukkan orang baru pun ke dalamnya sangat sulit," ucap Peter. "Sepertinya besok kamu harus datang ke kantornya dan mohon pada Gio." "Percuma, Pak. Satpam di kantor tak mengizinkanku masuk." "Apa yang harus aku perbuat, Pak?" tanya Angel putus asa. "Coba saja kamu hamil anak Gio. Pasti tidak kan seperti ini, Ngel. Kita bisa leluasa meminta pertanggungjawaban Gio. Tapi aku malah ditiduri lelaki lain, Pak." "Entah siapa lelaki itu," jawab Angel pelan. Dia sendiri tidak bisa mengingat lagi wajah lelaki itu. "Yang ini bagaimana?" tanya Mita saat memperlihatkan gaun pengantin yang dia jahit sendiri. Gio tidak ingin gaun pengantin yang Mita jahit untuk Angel tahun lalu, dia ingin gaun yang baru. "Terlalu terbuka, Mit. Aku tidak suka milikku dilihat orang lain," jawab Gio membuat wajah Mita tertunduk malu. Mita berjalan lagi untuk mengganti dengan yang lain. Memang banyak gaun bermodal terbuka karena permintaan pelanggan. Tapi Mita juga ada menjahit beberapa gaun tertutup karena ada yang tidak nyaman dengan model terbuka. "Kalau yang ini?" tanya Mita lagi. Kebaya berwarna putih. Simpel tapi elegan, memberikan kesan suci saat acara sakral mereka. "Aku suka yang ini. Tapi nanti bawahannya jangan yang terbuka ya," ujar Gio dan diangguki Mita setuju. Mita membuka kembali gaunnya dan membawa satu pakaian pengantin untuk Gio untuk dicoba. "Kenapa tidak pakai yang dipesan Bu Ratih saja?" tanya Mita. "Tidak. Aku tidak ingin mengingat apapun lagi." "Kamu lucu," ujar Mita tersenyum kecil membuat Gio bingung. "Lucu apanya? Aku tidak sedang melawak, Mit." "Ya, kenapa juga pakai baju yang dipesan Bu Ratih jadi mengingat masa lalu?" "Baju itu belum sama sekali kamu lihat dan Angel pun juga belum ada fitting," jelas Mita. "Tapi itu pakaian untuk pernikahanku dan Angel. Apa kamu tidak cemburu, Mit?" tanya Gio serius. "Cemburu? Hanya karena baju? Rendah sekali levelku. Suamiku diambil orang lain saja aku serahkan, apalagi perkara baju. Iyo, kita sudah dewasa, cemburu boleh tandanya seseorang itu sayang dan cinta, tapi cemburu buta itu hal yang sia-sia, membuat diri tertekan sendiri. Aku suka prinsipmu.
Kalau suatu saat datang perkara dalam rumah tangga kita, aku minta kamu jangan langsung percaya. Aku janji tidak akan menyakitimu. Mita mengangguk kecil sambil membantu Gio memakai pakaian pengantin mereka. Bu, sakit, ringis Jihan pada sang mertua. Dari pagi tadi Jihan terbaring di ranjang rumah sakit karena akan melahirkan, tapi belum juga ada jalan lahir. Sang mertua sudah menunggu lama. Farel di mana, Ji? Jihan menggeleng pelan, dari semalam suaminya tidak pulang. Entah kemana perginya Farel, ponsel pun tidak aktif. Jihan meremas tangan sang mertua karena menatap rasa sakit. Dok, apa tidak ada jalan lain lagi, Dok? Kasihan menantu saya menahan sakit, Dok. Bu, sudah pembukaan 2, sabar ya. Memang begitu, Bu. Mungkin dedeknya sedang mencari jalan. Tarik nafas saja ya, jawab sang dokter. Perut Jihan terasa diaduk-aduk. Bagaimana bisa sesakit ini melahirkan? Kenapa masih banyak perempuan ingin melahirkan, pikir Jihan. Kalau tahu begini dia tidak akan mau hamil hanya untuk memberikan keturunan pada Farel, lelaki yang sudah menyia-nyiakan hidupnya. Sabar Ji, sebentar lagi juga akan keluar, ujar sang mertua. Sampai kapan, Bu? Sampai kapan aku harus menahan sakit ini sementara suamiku sendiri acuh padaku? Di saat aku kesakitan oleh perbuatannya, dia malah pergi bersenang-senang dengan perempuan lain. Marah Jihan. Ji, Farel sedang bekerja. Tidak baik menuduh suami sembarang, Ji, nasihat Mama Farel. Bu, aku tahu, Bu. Aku tahu semua perbuatan Mas Farel di luar sana. Aku selama ini diam karena mempertahankan rumah tangga kami, tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Bahkan tak sekalipun memikirkan nasibku dan anak ini, Bu. Jawab Jihan mengisak. Bu, jaga emosinya, Bu. Jangan marah-marah, nanti tenaga ibu untuk melahirkan malah habis. Nasihat sang bidan membuat Jihan terdiam. Sakitnya bertambah jika mengingat Farel saat ini. Tenang, biar bebinya juga tenang mencari jalan lahir. Saran sang dokter membuat Jihan menghembuskan nafas panjang. Cincin yang ini kamu suka? Tanya Gio dan diangguki Mita. Mita memang perempuan yang tidak banyak komentar. Apapun yang diberikan Gio dia terima dengan senang hati. Datang ke sini membuatku mengingat seseorang yang memberikan hadiah untuk istrinya. Ujar Gio membuat Mita menatap calon suaminya ini. Siapa? Karyawanku. Sepertinya dia sangat mencintai istrinya. Dia memberikan kado untuk sang istri karena mendapat bonus dari kantor. Cerita Gio. Memang sampai saat ini Gio tidak tahu kalau mantan suami Mita adalah Farel, karyawannya sendiri. Berarti istrinya termasuk istri yang beruntung. Jawab Mita. Bisa jadi. Semoga aku juga begitu nantinya menjadi istri yang beruntung. Goda Mita tersenyum manis. Pasti. Aku pastikan kamu yang pertama, desen utama. Jawab Gio sambil merangkul Mita, membuat Mita tersipu malu. Jadi mau yang mana? Tanya Gio lagi. Ini saja. Pilihan pertama sepertinya membuatku jatuh hati. Aku harap itu hanya kata kiasan untuk perhiasan ini. Bukan pilihan pendamping hidup. Ujar Gio sedikit cemberut. Hahaha, kamu bisa saja.
Yang pertama sudah dikubur dalam-dalam dan yang kedua akan menjadi yang pertama bahkan yang terakhir, jawab Mita. Amitin, ujar Gio dan Mita serentak. Setelah memilih beberapa perhiasan hingga seserahan, Gio mengajak Mita untuk menikmati makan siang. Karena seharian di luar membuat mereka lelah. Kamu akan kembali ke kantor? Tanya Mita saat melihat Gio melirik jam tangannya. Iya, ada beberapa berkas penting yang harus aku cek. Kamu mau ikut? Tawar Gio dan dijawab gelengan oleh Mita cepat. Dia belum siap bertemu dengan karyawan Gio karena mereka belum resmi menikah. Lalu, antarkan aku ke butik. Ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan, alasan Mita. Mit, jangan bekerja lagi. Aku tidak mau kamu terlihat lelah saat acara pernikahan kita. Iya, hanya sedikit pekerjaan, jawab Mita patuh. Gio lelaki yang perhatian menurut Mita. Sampai saat ini tak ada kesalahan yang terlihat dari lelaki tampan ini membuat Mita semakin yakin untuk menikah dengannya.